Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Meremehkan musuh selama pertempuran pasti ada harganya. Oleh karena itu, kekuatan Yuan dalam tubuh Huo Zhen segera mulai beredar liar ketika dia melihat senyuman sedingin es yang perlahan muncul di wajah Lindong. Cahaya keemasan terang muncul dari dalam tubuh Huo Zhen. Cahaya keemasan melonjak, tapi Lindong tidak bergerak. Lengan naga hijaunya meraih lengan Huo Zhen dan dengan kejam melemparkan dirinya ke udara, langsung meraih lengan Huo Zhen dan membantingnya ke tanah seperti cambuk. Bang, bang, bang. Seluruh tanah bergetar hebat saat ini. Ketika semua orang menoleh ke arah Lindong, yang telah menjadi avatar kekerasan, mereka langsung ketakutan. Banyak lubang dalam dan besar terus muncul di tanah sekitar Lindong. Garis retakan menyebar dari lubang tersebut. Kekuatannya yang liar dan ganas menyebabkan hati banyak orang bergetar. Semua orang tercengang saat melihat adegan ini terjadi di medan pertempuran. Pertarungan intens yang mereka bayangkan tidak muncul. Saat ini, Lindong tampaknya telah berubah menjadi binatang iblis. Tangan naga hijaunya meraih lengan Huo Zhen dan menghantamkannya dengan cara yang gila dan kejam. Tidak ada gerakan indah apapun. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan memanfaatkan kesalahan besar yang dilakukan Huo Zhen. Setelah itu, dia melakukan adegan yang menarik dan penuh kekerasan. Bang! Lindong meraih Huo Zhen dan menghantamkannya dengan keras ke tanah sebanyak belasan kali. Akhirnya, dia mengatur napas. Lengannya diayunkan dan sosok manusia di dalamnya melesat dengan cara yang menyedihkan. Itu langsung bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang 100 meter di atasnya. Mata tajam dari sekitar panggung menatap sosok manusia menyedihkan yang dibuang Lindong seperti sampah. Akhirnya, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Di bawah perhatian orang banyak, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya menstabilkan dirinya. Segera dia terhuyung dan berdiri. Saat ini, pakaian Huo Zhen compang camping. Terlebih lagi, ada kemungkinan untuk melihat beberapa bekas darah muncul di tubuhnya dan bahkan nafasnya menjadi kacau. Jelas, pukulan acak yang dilakukan Lindong sebelumnya telah menyebabkan beberapa luka pada dirinya. Namun, Huo Zhen bukanlah individu biasa. Meskipun Lindong telah memanfaatkan pembukaannya sebelumnya, dia segera mengaktifkan tubuh emas nirvananya juga. Oleh karena itu, pukulan acak yang tampaknya liar dan kejam yang dilakukan Lindong tidak menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, hal itu hanya memengaruhi penampilannya. Rambut Huo Zhen berhamburan dari kepalanya. Ekspresinya begitu gelap dan serius hingga tampak sedikit terdistorsi. Kemarahan yang keluar dari kedua matanya sepertinya berniat membakar Lindong menjadi abu. Meskipun dia tidak terluka parah, dipegang oleh seseorang dan dihantam secara acak adalah hal yang terlalu memalukan. Maafkan aku, sudah lama sekali sejak aku tidak bertarung. Begitu aku meraih sesuatu, tanganku akan terasa gatal dan tanpa sadar aku akan melemparkannya ke sana kemari. Lindong hanya tersenyum dan berkata di hadapan Huo Zhen yang tampak marah. Ying Huan, yang juga terpana karena adegan sebelumnya, tidak dapat mengendalikan dirinya ketika mendengar ini. Dia menyembunyikan kepalanya di belakang Mo Ling. Setelah itu, tangannya terus-menerus menyentuh bahu Mo Ling. Tawa yang agak tertahan dengan menyakitkan terdengar. Mo Ling dan murid-murid lain dari Sekte Dao memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jika bukan karena tempatnya, kemungkinan besar mereka akan mulai tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Lindong benar-benar dimaksudkan untuk membuat Huo Zhen marah sampai mati. Ekspresi Huo Zhen menjadi sangat muram karena kata-kata Lindong. Tubuhnya mulai bergetar lembut. Jelas sekali, dia dengan tegas menekan hasrat membunuh di dalam hatinya, yang terbentuk karena amarah. Huo Zhen sadar bahwa dia dipukul tadi karena dia terlalu sombong. Dengan kekuatannya di puncak tahap 8 Yuan Nirvana, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan apapun padanya. Bang! Suara padat itu baru saja terdengar ketika Huo Zhen tiba-tiba melangkah maju. Puncak kekuatan tahap 8 Yuan Nirvana sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang seperti gelombang raksasa terus-menerus menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh Gunung Setan Jurang Besar.
Ekspresi Huo Zhen agak menyedihkan. Segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Majestic Yuan Power menembus kulitnya. Kulit aslinya juga berangsur-angsur berubah warna menjadi kuning tua. Sekilas, dia tampak seperti gunung abu. Tombak setan jurang besar. Setelah warna tubuhnya berubah, Huo Zhen mengepalkan tangannya. Yuan Power berwarna kuning tua berkumpul dengan liar di tangannya sebelum langsung berubah menjadi tombak kuning panjang. Tombak itu memiliki riak mengejutkan yang dipancarkan. Setelah melakukan gerakan ini, aura Huo Zhen langsung melonjak. Semua orang tahu bahwa murid paling menonjol dari Gua Jurang Besar telah mulai melepaskan seluruh kekuatan bertarungnya. Ekspresi murid-murid Dao Sekte di sekitarnya sekali lagi berubah menjadi serius pada saat ini. Jelas sekali, mereka sadar bahwa Huo Zhen kemungkinan besar dibuat marah oleh Lindong sampai-sampai dia hampir kehilangan kendali. Bang! Kilatan dingin muncul di mata Huo Zhen. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kakinya menginjak tanah. Dalam sekejap, dia muncul di sebelah kiri Lindong. Setelah itu, tombak panjang di tangannya menusuk secara eksplosif ke jantung Lindong tanpa ragu-ragu. Serangannya cukup ganas. Namun, lampu hijau berkumpul di dada Lindong ketika tombak panjang hendak menembus jantungnya. Itu langsung berubah menjadi skala hijau seukuran kepala. Dentang. Tombak panjang itu menusuk tajam ke skala hijau. Namun, menembusnya tidak semudah yang dibayangkan Huo Zhen. Seolah-olah ada kekuatan pertahanan yang sangat kuat dalam skala tersebut. Lindong mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya. Lampu hijau terang bersiul keluar dari sana seperti badai. Itu berubah menjadi sisik hijau yang langsung menargetkan titik fatal di tubuh Huo Zhen. Lampu hijau menyala pada sisik ini, sementara gigi tajam menonjol dari tepinya. Itu dipenuhi dengan udara dingin tajam yang tak ada habisnya, tampak seperti banyak senjata mematikan. Pada saat ini, Chen Zhen jelas tidak berani meremehkan skala tersebut setelah pelajaran sebelumnya. Dia segera mendengus dingin setelah melihat serangan Lindong. Tombak panjang di tangannya membentuk banyak busur cahaya, tampak seperti perisai cahaya yang menyingkirkan semua sisik hijau yang mengincar titik fatalnya. Huo Zhen segera melakukan serangan balik setelah memblokir timbangan itu. Tombak panjangnya membentuk busur tajam yang menembus ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Angin kencang yang terbentuk adalah sesuatu yang bahkan 8 ahli tahap Yuan Nirvana tidak berani menghadapinya secara langsung. Pisau sunyi? Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan Huo Zhen menyerang dengan kejam sebelum menyipitkan matanya. Kedua tangannya dikepalkan dengan lembut sebelum ditebas secara tiba-tiba. Saat kedua tangannya ditebas, Desolate Force yang mengejutkan bersiul keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi cahaya setinggi 100 kaki yang meledak secara eksplosif dari telapak tangannya. Setelah itu, cahaya berkumpul sebelum langsung membentuk pedang besar. Ada beberapa retakan yang mulai beriak dan menyebar pada bilahnya. Sangat besar. Para murid Desolate Hall di sekitar terdiam ketika mereka melihat Desolate Blade yang diciptakan Lindong. Ukuran Desolate Blade ditentukan oleh kekuatan Desolate Force di dalam tubuh seseorang. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang mampu membentuk Desolate Blade sebesar itu. Selain itu, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa riak Desolate Force dari Desolate Blade milik Lindong sangat murni dan kuat. Astaga! Kilatan dingin dari pedang itu terpantul di mata Lindong. Tangannya melambai dan Desolate Blade yang sangat besar merobek udara. Segera, ia menyerang Huo Zhen dengan ganas. Bekas luka yang terlihat samar-samar bahkan muncul di tempat di mana cahaya pedang itu lewat. Desolate Blade menebas ke bawah dengan ganas dan ekspresi Huo Zhen sedikit berubah. Dengan mengandalkan kekuatan 6 Yuan Nirvana Stage-nya, Lindong sebenarnya mampu melepaskan serangan yang begitu hebat. Hal ini mengejutkannya. Tombak pembelah langit. Meski begitu, meski dia terkejut, dia tidak mundur. Tatapan tajam melintas di matanya sebelum Yuan Power yang mengerikan tersapu habis. Tombak itu bergetar dan ukurannya pun membengkak. Cahaya terang dengan cepat berkumpul di ujungnya. Cahaya tajam itu sangat menyilaukan. Bang! Tombak panjang itu meluncur keluar dan langsung bertabrakan dengan keras dengan Desolate Blade yang sedang menebas. Suara logam jernih muncul di langit.
Setelah itu, angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Bang bang! Tubuh Huo Zhen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa dengan lembut. Saat dia melihat ke depan, matanya tiba-tiba menyipit sebelum tubuhnya mundur secara eksplosif. Namun, tubuh Huo Zhen baru saja bergerak ketika sesosok tubuh sudah mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu adalah Lindong. Namun, lengan Lindong saat ini telah berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas. Wajah muda Lindong, yang muncul di dekat Huo Zhen, menunjukkan senyuman sedingin es. Segera, kilatan dingin muncul di matanya. Tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, mulai keluar seperti badai. Semua jalur mundur Huo Zhen telah diblokir. Bang bang! Tinju itu mendarat dengan keras di tubuh Huo Zhen. Meskipun dia menggunakan seni bela diri peningkatan tubuh fisik yang cukup kuat, rasa sakit yang hebat masih meresap ke dalam tulangnya. Dalam sepersekian detik, Huo Zhen telah menderita lebih dari selusin serangan dan bekas darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Matanya sedikit ketakutan. Ganasnya serangan jarak dekat Lindong jelas menyebabkan dia menderita kerugian besar. Bang! Lindong melontarkan pukulan lain yang penuh kekuatan dan menghantamkannya dengan keras ke lengan Huo Zhen. Kekuatan liar dan keras keluar darinya dan pukulan itu benar-benar memaksa Huo Zhen terbang puluhan meter ke belakang. Bang! Huo Zhen sekali lagi memantapkan tubuhnya. Wajahnya terdapat beberapa memar. Meskipun serangannya juga mendarat pada Lindong dalam pertarungan jarak dekat, tampaknya serangan itu hanya menimbulkan sedikit kerusakan pada Lindong, menyebabkan dia merasa agak putus asa. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Dia pasti telah berlatih seni bela diri penempaan tubuh yang sangat kuat. Huo Zhen mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Kedua matanya bersinar. Tiba-tiba, dia mengatupkan giginya erat-erat dan menggigit ujung lidahnya. Darah esensi merah cerah keluar dari mulutnya dan diserahkan ke tangannya. Lindong, meski kamu punya kekuatan untuk membalikkan gunung, aku akan tetap menekanmu hari ini. Mata Huo Zhen terlihat geram, gelap dan dingin. Kedua tangannya yang berlumuran darah tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi gunung setinggi 1000 kaki di udara. Ada beberapa gua di gunung yang tampaknya membentuk formasi tidak biasa yang memiliki semacam misteri yang merembes darinya. Yuan Power di sekitar tempat itu mulai bergetar hebat ketika gunung ini muncul. Murid-murid dari gua jurang besar merasakan panas di wajah mereka. Di sisi lain, para murid Sekte Dao, termasuk Ying Huan-Huan, memiliki ekspresi serius. Mereka tanpa sadar berteriak, Lindong, hati-hati. Ini adalah seni bela diri terkuat dari Gua Jurang Besar. Kitab suci Gua Jurang Besar. Tawa ganas melintas di mata Huo Zhen. Tanpa memberi Lindong waktu untuk bereaksi, dia membalik telapak tangannya dan gunung besar dengan gua disertai dengan kekuatan yang mengejutkan karena berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi Lindong. Momentum itu sangat mengejutkan. Sebuah gunung besar menghantam ke bawah dari langit, sementara banyak pilar cahaya keluar dari banyak gua di gunung tersebut. Pilar-pilar cahaya dengan cepat terjalin, secara langsung membentuk susunan cahaya besar di dasar gunung dalam waktu yang sangat singkat. Kebetulan Lindong berada di tengah-tengah susunan cahaya ini. Bang! Yuan Power mendidih saat gunung itu membawa susunan cahaya yang turun dari langit seperti meteorit dari luar angkasa. Isinya fluktuasi mengejutkan yang menekan Lindong dengan keras. Gunung itu belum mendarat tetapi kekuatan darinya telah menembus ke bawah, menghantam tanah hingga terbentuk banyak retakan besar. Bahkan tanahnya sendiri bergetar hebat saat ini. Para murid Dao Sekte di sekitar peron juga buru-buru mundur dan mengambil jarak. Mata mereka muram saat menyaksikan pemandangan ini. Fluktuasi yang ditransmisikan ke bawah dari atas membuat mereka memahami bahwa jika merekalah yang melakukan pertempuran, kemungkinan besar mereka akan ditekan hingga pergerakan mereka tidak dapat dilakukan. Arai cahaya gunung dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, senyuman yang agak bersemangat muncul. Dia segera menghela napas dalam-dalam sementara Yuan Power yang agung bersiul keluar dari tubuhnya seperti banjir. Yuan Power berteriak saat Lindong mengulurkan tangannya.
Segera setelah itu, ruang di atasnya beriak kencang. Detik berikutnya, seolah-olah kekosongan hitam pekat muncul di angkasa. Aura kuno yang menandakan perubahan besar menyebar dari kehampaan. Izinkan aku menguji seberapa kuat tangan surgawi yang memenjarakan desolate besar yang diaktifkan oleh Great Desolation Scripture. Lindong tersenyum kecil, tangannya yang terulur tiba-tiba mengepal dan turun. Bas dengungan, kekosongan hitam segera runtuh. Setelah itu, aura kuno menjadi lebih kaya. Tampaknya ada langkah kaki gemerisik dari dalam kegelapan. Setelah itu, sesosok cahaya menembus kegelapan dan muncul di kehampaan. Sosok cahaya itu cukup megah, dan samar-samar orang bisa melihat siluet yang mengesankan dari sosok itu. Aura yang tak terlukiskan muncul dari kehampaan. Di bawah aura ini, bahkan Chen Zhen dan yang lainnya mengalami perubahan samar pada ekspresi mereka. Itu adalah Kaisar Kesunyian Besar. Chen Zhen berbicara dengan lembut. Dia agak terkejut ketika dia melihat sosok cahaya yang muncul di dalam kehampaan. Ya, Wu Dao mengangguk dengan wajah serius. Mereka berdua sadar kalau Lindong sedang berlatih tangan surgawi yang memenjarakan kesunyian besar. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan oleh praktisi puncak dari zaman kuno. Namun, mereka tidak menyangka penguasaan seni bela diri Lindong telah mencapai tingkat seperti itu. Sosok ringan itu bukan lagi jiwa seni bela diri biasa. Itu sudah bisa dianggap sebagai avatar kaisar binatang buas besar yang tidak lengkap. Meskipun itu hanyalah avatar yang tidak lengkap, kekuatannya sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kemampuan untuk membentuk avatar yang tidak lengkap dari pencipta seni bela diri adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Chen Zhen dan Wu Dao. Ini karena diperlukan beberapa teknik yang sangat unik. Alasan Lindong mampu melakukannya jelas terkait dengan Great Desolation Scripture. Tangan surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan. Sosok cahaya muncul dari dalam kehampaan, sementara ekspresi dingin dan tegas muncul di mata Lindong. Setelah itu, suaranya yang rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Di saat yang sama, telapak tangannya menghadap ke atas dan meraih ke arah itu. Saat telapak tangan Lindong meraih ke atas, sosok cahaya dengan ruang kosong juga mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih susunan cahaya gunung yang menekan ke bawah. Bang! Meskipun gerakan dari sosok cahaya itu ringan dan mudah, saat tangannya bergerak, udara dalam radius 100 kaki tampak terkena tekanan yang kuat, dan ia dengan cepat melarikan diri. Cahaya yang menembus langit melonjak dan tangan kuno raksasa berukuran 100 kaki terbentuk tepat di atas kepala Lindong. Tangan besar itu tertutupi oleh kerutan waktu. Mereka meluas keluar seperti simbol-simbol yang tidak jelas dan misterius yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Telapak tangan raksasa itu menghadap ke atas dan bertubrukan dengan keras pada susunan cahaya gunung yang menekan ke bawah di depan banyak tatapan yang hadir. Riak energi yang menakutkan mendesing dan menyebar keluar ketika dua benda besar ini bertabrakan. Seolah-olah ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada fluktuasi liar dan ganas yang menyebar ke seluruh langit dengan cara yang tidak terkendali. Kebuntuan ini menyebabkan kilatan dingin melintas di matanya. Saat kilatan dingin melintas di mata Lindong, sosok cahaya di dalam kehampaan tampak mengeluarkan dengusan yang sangat tua dan kuno yang datang dari zaman kuno. Setelah itu, sosok cahaya itu sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke angkasa. Saat tangan terkepal, semua orang dapat melihat bahwa ruang sebelumnya menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, rangkaian cahaya gunung benar-benar mengeluarkan suara retakan yang kuat. Banyak retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Di dekatnya, ketika Hou Zhen melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya untuk menstabilkan gunung tersebut. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangan sosok cahaya itu. Perlawanannya yang keras kepala sama sekali tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan retakan besar yang semakin banyak muncul di gunung. Gunung yang retak terpantul di mata Lindong. Segera setelah itu, suara lembut perlahan menggema dari mulutnya. Saat suara Lindong muncul, tangan kuno besar itu tiba-tiba mengepal erat. Kekuatan menakutkan tercurah darinya, dan susunan cahaya gunung akhirnya tidak mampu bertahan lama. Dengan ledakan yang keras, itu benar-benar meledak.
Gunung itu meledak, sementara Huo Zhen di dekatnya langsung terkena dampaknya, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Segera, kilatan dingin muncul di matanya. Tubuhnya dengan cepat mundur dengan enggan. Namun, saat tubuhnya hendak mundur, lampu hijau keluar dari fluktuasi liar dan keras di depannya. Dalam sekejap, itu muncul di depannya. Swos-swos. Huo Zhen tidak panik sama sekali ketika dia melihat Lindong bergegas mendekat sekali lagi. Tombaknya tersentak dan aura tajam menembus titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Mata Lindong sedikit cuek saat dia melihat Huo Zhen terus melawan dengan keras kepala. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah kirinya. Dia mengepalkan tangannya saat batang pohon hitam besar melintas dan muncul. Ranting di batang pohon tampaknya terbuat dari logam, sedingin es, dan kuat. Enyah. Lindong mengangkat batang pohon hitam dan mengayunkannya dengan keras. Itu menghantam tubuh Huo Zhen dengan cara yang tidak sopan. Suara rendah dan dalam bergema. Tubuh Huo Zhen mirip dengan bola meriam yang ditembakkan ke belakang. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di tanah. Retakan menyebar di bawah tubuhnya, sementara dia tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar. Kamu telah kalah. Lindong perlahan mendarat di sisi Huo Zhen dan berbicara sambil tersenyum tipis. Ekspresi Huo Zhen saat ini sedikit menakutkan. Matanya berbisa dan dingin saat dia menatap Lindong. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Namun, saat kepalanya menunduk, lengan bajunya tersentak dan cahaya dingin yang tajam keluar secara eksplosif ke arah tenggorokan Lindong. Bang! Ranting hitam menghalangi cahaya dingin, langsung menghalanginya, sementara mata Lindong menyipit. Di tanah, Huo Zhen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dari tubuh Lindong ketika dia melancarkan serangan diam-diam. Ekspresinya langsung berubah. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum suaranya keluar, batang pohon hitam itu sekali lagi terayun dengan keras. Kali ini, benda itu mengarah ke kepalanya. Huo Zhen jelas sedikit takut dengan tindakan keji Lindong ini. Dia tidak menyangka kalau tindakannya sebelumnya akan menyebabkan Lindong benar-benar melancarkan serangan mematikan. Dia, yang tidak mengerti Lindong, secara alami tidak menyadari bahwa lawannya bukanlah jiwa berbudi luhur yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di sekte. Sungguh kurang ajar. Namun, ketika batang pohon Lindong diayunkan, ekspresi salah satu tetua berpakaian abu-abu dari Great Precipice Cave berubah. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Huo Zhen. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menangkis batang pohon yang berayun itu. Setelah itu, jarinya menusuk Lindong. Saat jari itu bergerak, sosok tua muncul di depan Lindong. Sebuah telapak tangan terayun keluar dan kekuatan agung secara langsung menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur selangkah. Chen Zhen, yang telah memaksa kembali lelaki tua berpakaian abu-abu itu, berdiri di depan Lindong dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Penatua Zeng, saya khawatir Anda tidak berhak memberi pelajaran kepada murid sekte Dao saya, bukan? Perubahan arena terjadi dalam sepersekian detik. Intervensi Chen Zhen dan tetua berpakaian abu-abu dari gua jurang besar juga membuat semua orang terkejut. Chen Zhen berdiri di depan Lindong. Dia sedikit tidak senang saat dia melihat ke arah tetua berpakaian abu-abu. Tempat ini adalah wilayah Dao sekte mereka. Tindakan yang terakhir ini seolah-olah dia telah beralih dari tamu ke tuan rumah. Kepala Balai Chen Zhen, ini hanyalah pertandingan tanding. Bukankah murid sekte Daomu sedikit terlalu kejam? Tetua berpakaian abu-abu menatap Lindong dengan dingin sebelum berbicara. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Wajar jika seseorang terluka saat bertanding. Selain itu, Lindong telah memberi Huo Zhen kesempatan untuk mengaku kalah lebih awal. Namun, Huo Zhen masih melancarkan serangan diam-diam. Tindakan ini, mungkin tetua Zeng harus mengajar dengan benar di masa depan. Chen Zhen berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu segera berubah menjadi gelap dan tidak stabil ketika dia mendengar ini, saat kemarahan muncul di matanya. Namun, dia mengetahui di mana tempat ini berada. Meskipun gua jurang besar mereka juga merupakan sekte super, jelas tidak bisa dibandingkan dengan sekte Dao. Saat ini, dia hanya bisa menahan amarah dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah murid Great Precipice Cave buru-buru maju ke depan dan membantu Huo Zhen pergi. Sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super.
Gua jurang besarku mengakui kekalahan dalam pertandingan tanding ini. Jika kami memiliki kesempatan tahun depan, kami pasti akan datang lagi untuk tantangan gunung. Suasana hati tetua berpakaian abu-abu jelas sangat buruk setelah perdebatan berakhir dengan kekalahan. Dia tidak lagi berpikir untuk terus tinggal. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Zhen dan mengucapkan kata-kata sopan yang dangkal. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin murid-murid Gua Jurang Besar untuk pergi dengan perasaan putus asa. Sikap mereka benar-benar berbeda dari kesombongan yang mereka miliki ketika mereka tiba. Lindong menyaksikan kelompok yang sedih dari Great Precipice Cave dan tanpa sadar mengangkat bahu. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang sorakan muncul dari sekeliling. Anak kecil, kamu harus pamer lagi. Chen Zhen menyaksikan murid-murid Sekte Dao yang bersemangat, dan mau tidak mau menoleh untuk memuji Lindong. Kalian telah melakukannya dengan baik kali ini. Orang-orang dari Gua Jurang Besar itu terus berusaha mencari celah dan mendapatkan keuntungan. Kali ini, mereka datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula kami sedang melakukan retret. Jika Anda tidak ikut campur, kemungkinan besar mereka akan benar-benar berhasil hari ini. Trik seperti itu tidak berguna. Lindong menggelengkan kepalanya. Reputasi suatu sekte tidak diperjuangkan melalui taktik seperti itu. Kata-kata ini mungkin benar, tetapi jika berita menyebar, hal itu pada akhirnya tidak akan berdampak baik bagi reputasi sekte Dao kita. Chen Zhen mengangguk. Matanya menyapu tubuh Lindong sambil tersenyum dan berkata, sebentar lagi akan ada kompetisi aula. Xiao Xiao, King Ye, Muli dan yang lainnya memanfaatkan waktu untuk melakukan retret. Di sisi lain, kamulah yang paling santai. Sekarang setelah kamu mendapatkan Great Desolation Scripture, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja jika kamu gagal mendapatkan hasil bagus selama kompetisi aula. Itu hanya sebuah judul kosong. Apakah guru paman begitu memedulikannya? Lindong menyeringai saat dia bertanya. Omong kosong apa? Aku telah menunggu selama bertahun-tahun hingga kitab suci kehancuran besar muncul. Aula kesunyianku akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana aku bisa melepaskannya dengan mudah? Chen Zhen sambil tersenyum menegur. Saya akan melakukan yang terbaik. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi, kata Lindong. Ya. Chen Zhen mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih lama dengan Lindong sebelum pergi bersama Wu Dao dengan bangga. Bisa dibilang tindakan Lindong yang mengalahkan Great Precipice Cave kali ini telah memberi mereka sedikit muka. Bagaimanapun, Lindong adalah murid dari Desolate Hall mereka. Setelah Chen Zhen dan Wu Dao pergi, murid-murid Dao Sekte di sekitarnya segera melonjak seperti banjir. Mata mereka yang penuh gairah menyebabkan Lindong merinding. Hei, terima kasih. Tangan halus dari kerumunan menepuk bahu Lindong. Yang terakhir menoleh dan melihat wanita muda, yang sekali lagi mengikat rambut hitamnya yang tersebar menjadi ekor kuda hitam. Ying Huan tersenyum sambil menatap Lindong. Matanya yang besar memang mengandung rasa terima kasih. Jika Lindong tidak melakukan intervensi kali ini, kemungkinan besar dia harus menghadapi Chen Zhen. Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir, nampaknya dia hanya akan memiliki peluang kemenangan 50% bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mengingat karakternya, tidak ada yang tahu betapa buruknya perasaannya jika dia akhirnya kehilangan dan merusak reputasi Sekte Dao. Saya juga seorang murid dari Sekte Dao. Lindong tertawa pelan. Mata besar Ying Huan menatapnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit tidak puas dengan jawaban ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, karena penampilanmu cukup bagus, aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa Ye King dan Muli saat ini sedang berusaha mencapai tahap 9 Yuan Nirwana. Jika mereka berhasil, kemungkinan besar kesulitan menaikkan peringkat Aula Desolate selama kompetisi aula ini akan meningkat pesat. Lindong terkejut sesaat. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Ye King dan Muli masing-masing adalah murid terkuat di Balai Bumi dan Balai Banjir. Tidak mengherankan jika mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba tahap 9 Yuan Nirvana. Setelah Ying Huan mengingatkan Lindong, dia mengayunkan ekor kudanya, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sosoknya yang cantik menarik banyak tatapan dari murid-murid Dao Sekte di sekitarnya. Lindong memperhatikan sosok Ying Huan yang bebas dan santai dan juga tersenyum.
Dia menangkupkan tangannya ke arah murid-murid Dao Sekte di sekitarnya sebelum pergi bersama Moling. Pada hari-hari berikutnya, isu Lindong mengalahkan Gua Jurang Besar dengan cepat menyebar di dalam Sekte Dao. Hal ini kembali menimbulkan keributan yang cukup besar. Namun, hampir semua murid Sekte Dao merasakan kebebasan. Lagi pula, para murid Great Precipitchekev telah bertindak cukup angkuh ketika mereka tiba, menyebabkan seseorang merasa marah hanya dengan melihat mereka. Dalam situasi seperti ini, pada akhirnya Lindong turun tangan, membalikkan situasi dan menggagalkan rencana Great Precipitchekev. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan banyak murid Sekte Dao mengeluarkan pujian terus-menerus, dan beberapa teriakan penyembahan bahkan muncul di antara empat aula. Tanpa disadari, reputasi Lindong di antara murid-murid Sekte Dao berangsur-angsur melonjak. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda hampir sebanding dengan Ying Xiaoxiao, Ye Qing dan Muli, yang merupakan murid terbaik dengan pengalaman hebat. Pada saat ini, kemungkinan besar tak seorang pun akan berpikir bahwa Lindong tidak berpengalaman dan kurang bereputasi. Selain itu, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai murid baru, yang telah bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Lindong mengandalkan kemampuannya sendiri untuk benar-benar mendapatkan pijakan yang stabil di Sekte Dao, yang dipenuhi dengan bakat. Setelah tantangan gunung, hari-hari Lindong kembali normal. Ketika hari-hari yang membosankan dan biasa ini berlalu, hari kompetisi aula semakin dekat. Suasana di seluruh Dao Sekte menjadi semakin eksplosif. Semua murid menggosok tangan mereka dan menunggu peristiwa terbesar tahun ini. Seorang pria muda duduk di atas batu yang menonjol dari tepi gunung di dalam Sekte Dao. Sebuah platform besar terletak di bawah. Ada cukup banyak murid Dao Sekte berkumpul di sana untuk berlatih dan berdebat, dan suasananya cukup hidup. Mata Lindong sedikit linglung saat dia diam-diam memperhatikan peron. Hampir setahun telah berlalu sejak dia tiba di Dao Sek. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarganya sekarang. Kemungkinan besar pencapaiannya akan menjamin kehidupan yang stabil dan damai bagi ayahnya dan seluruh kekaisaran Yan besar. King Tan, aku penasaran bagaimana keadaan gadis itu. Pikiran Lindong berubah dan seorang gadis berwajah oval yang cantik dan menggemaskan muncul di benaknya, dan sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat membentuk lengkungan yang sangat lembut. Tersenyum seperti itu, apa yang kamu pikirkan? Sementara Lindong tenggelam dalam ingatannya, tawa indah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan kesadarannya pulih. Dia berbalik dan melihat Ying Huan-Huan dengan pakaian berwarna terang berdiri dengan anggun di sampingnya. Pada saat ini, Ying Huan-Huan sedikit menoleh untuk melihat Lindong. Sinar matahari menembus cabang-cabang pohon dan menyebar ke bawah, menyebabkan mata besar wanita muda yang awalnya cerah dan indah itu diwarnai dengan cahaya lembut, membuatnya tampak sangat cantik. Aku sedang memikirkan tentang pertaruhan di antara kita. Lindong dengan malas menggeliat sambil berkata dengan nada menggoda. Ying Huan-Huan, yang awalnya ingin mengolok-olok Lindong, segera memutar matanya yang besar setelah mendengar kata-kata tersebut. Kakinya juga diam-diam mengambil langkah mundur. Sepertinya seseorang benar-benar berniat berpura-pura tidak tahu dan menarik kembali kata-katanya. Lindong tersenyum tipis dan berkata. Wajah Ying Huan-Huan memerah. Dia segera mengertakkan gigi peraknya dan berkata, siapa yang menarik kembali kata-katanya? Wanita ini harus melunasi semua hutang di antara kita hari ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saat dia menatap ekspresi wajah Ying Huan-Huan yang memutuskan untuk berhati-hati, Lindong merasa ingin tertawa. Namun, dia menahannya. Dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, tatapannya mulai perlahan menyapu sosok Ying Huan-Huan yang cantik dan cantik. Wajah cantik Ying Huan-Huan berangsur-angsur memerah karena sikap Lindong yang tak kenal takut. Hal itu terjadi karena rasa malu. Namun, wanita muda ini, yang dipenuhi dengan pikiran aneh, bukanlah orang biasa. Setelah wajahnya memerah sesaat, matanya yang besar tiba-tiba menyipit seperti kucing. Segera, dia mengulurkan tangannya dan jimat batu giok emas gelap muncul. Jari halusnya memainkan batu giok itu. Setelah itu, Ying Huan-Huan memperlihatkan senyuman menawan pada Lindong. Benda ini mampu menyampaikan apapun yang dibicarakan di sini kepada ayahku. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Ekspresi Lindong membeku sesaat. Setelah itu, dia dengan kejam berkata, anggaplah dirimu kejam.
Meskipun Lindong jarang takut pada apapun, dia masih memiliki rasa hormat dan takut terhadap Master Sekte Dao, yang saat ini juga merupakan salah satu ahli top di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, meski dengan karakternya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti menggoda putri orang di depannya. Ying Huan menyaksikan Lindong mundur. Baru setelah itu dia dengan penuh kemenangan melambaikan batu giok di tangannya dan menyimpannya. Lindong tak berdaya menoleh. Dia mengarahkan pandangannya ke platform di bawah. Segera setelah itu, dia mengendus aroma angin yang harum. Ketika dia menoleh, dia melihat Ying Huan sudah duduk di sampingnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan sitar zamrud muncul dengan cepat. Untuk menghentikanmu mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku, aku akan memainkan sebuah lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di Sekte Dao yang memiliki hak istimewa seperti itu. Wanita muda itu memiringkan kepalanya, menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum lembut. Lindong terkejut sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika tangan wanita muda yang sempurna dan halus itu mendarat di sitar. Sesaat kemudian, suara lembut mirip suara alam perlahan menyebar. Banyak teknik yang dipraktikkan Ying Huan semuanya merupakan serangan gelombang sonik. Oleh karena itu, permainan sitarnya telah mencapai puncaknya. Terlebih lagi, musik sitarnya memiliki fluktuasi aneh yang menyertainya. Tampaknya mampu menembus pikiran seseorang sedikit demi sedikit dan menetap di bagian terdalam jiwa seseorang. Mata Lindong mau tidak mau tertutup perlahan ketika musik sitar yang merdu ini terdengar. Tubuh aslinya yang tegang juga telah benar-benar rileks saat ini. Pada saat ini, pertahanan di sekujur tubuhnya kemungkinan berada pada titik terlemahnya selama bertahun-tahun pelatihan. Ying Huan sesekali memiringkan kepalanya sedikit dan memperhatikan pemuda itu, yang kini tertidur lelap dan kehilangan seluruh pertahanannya. Kelembutan melintas di mata cantiknya. Di celah gunung itu, dia menyadari betapa hati-hatinya pria ini memperlakukan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tidur nyenyak dan rileks seperti anak kecil. Perasaan seperti ini cukup bagus. Wanita muda itu tersenyum tipis. Ying Huan merasakannya ketika Lindong tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya yang tak berdaya. Tubuh sang pembuat sekali lagi menjadi tegang dalam sekejap. Semua pertahanan dan kehati-hatian juga tiba-tiba kembali. Lindong menggeliat dengan malas, dan perasaan menyegarkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Terima kasih. Lindong menoleh. Dia memandang wanita muda itu, yang dengan lembut meletakkan sitar zamrud di kakinya. Saat ini, dia tersenyum manis. Senyumannya jernih dan cerah, dan seolah mampu menyucikan seseorang. Gunung, batu hijau, wanita muda, sitar. Mata Lindong dengan lembut terkulai saat dia menangkap pemandangan indah ini di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia mungkin akan melupakan banyak hal di masa depan. Namun, apapun yang terjadi, pemandangan di hadapannya ini akan diingat dengan jelas olehnya di dalam hatinya. Meskipun laguku memiliki efek yang mempesona, itu tidak akan berpengaruh jika kamu memiliki niat untuk mempertahankannya. Ying Huan tertawa. Setelah suaranya memudar, Ying Huan memeluk sitar dan berdiri dengan goyah. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya. Dia benar-benar menampilkan sosok lembutnya dan baru saja hendak berbicara ketika gangguan muncul dari platform di bawah. Segera, alisnya yang berwarna terang menyatu. Tatapannya mengikuti sumber gangguan dan menoleh. Segera setelah itu, Lindong melihat wajah wanita muda itu tiba-tiba berubah menjadi suram. Di dalam tatapan itu ada sedikit kekhawatiran. Lindong tertegun sejenak karena perubahan ekspresi Ying Huan. Setelah itu, dia pun beralih ke sumber gangguan.